Dua kesamaannya adalah Betul. aksi kriminalitas yang sama-sama pelaku ini membawa senjata api Ya. yang akhirnya merenggut nyawa korban ya. Betul sekali dan ini cukup mengkhawatirkan. Untuk itu kita sudah menghadirkan saudara di studio ada Pak Thomas Sunario, kriminolog dari Universitas Indonesia. Pak Thomas, ini ada fenomena apa yang terjadi? Kenapa sekarang pada akhirnya ini perampokan ini terlihat sangat sadis dengan membawa senjata api? Apakah semudah itu sekarang ini orang memperoleh senjata api? Kalau melihat itu ya memang suatu pertanyaan kenapa mudah memperoleh senjata api ya. Dan biasanya kan mempunyai senjata api itu harus ada izin polisi. Betul. Ya. Dan juga secara pribadi harus diteliti apakah dia layak. Nah itu yang seharusnya. Tapi juga di luar itu banyak senjata-senjata rakitan. Dan ini dimanapun peredaran senjata gelap itu suatu yang sangat menguntungkan karena banyak yang menggunakan ini. Jadi kalau dilihat perubahan pola ya sebenarnya karena perubahan masyarakat. Kalau bicara tentang perampokan itu zaman Ken Arok juga sudah ada yang namanya begal ya, hanya yang diambil dan cara menggunakannya itu berbeda. Tapi kalau kita lihat berkurangnya rasa takut akan hukum, para pelaku perampokan ini tidak lagi kemudian sekedar melakukan aksi kriminalitas, sekedar melakukan aksi pencurian, tapi juga dengan mudahnya mereka melukai bahkan merenggut nyawa korban menggunakan senjata api yang mereka bawa dari awal. Ya, karena sekarang ini orang dengan mudah ya tidak menghargai nyawa manusia. Ini masalahnya sangat makro ya karena perampokan ya dengan kekerasan itu juga bagian dari kekerasan secara makro ya. Jadi kalau dilihat kekerasan sendiri ada kekerasan langsung ya, artinya pemaksaan ya, penjambretan sampai dengan yang ekstrim pembunuhan itu yang langsung. Ada kekerasan struktural ya. Kekerasan struktural ini akibat perubahan masyarakat apalagi sekarang globalisasi ya. Jadi ada kondisi agama, budaya, politik, ekonomi dan lain-lain yang melegitimasikan digunakannya kekerasan. Nah, ini kita bisa lihat dengan cara-cara untuk memperoleh kekerasan di bidang-bidang itu bisa dengan mudah kita lihat. Nah, dan kekerasan dengan perampokan dengan kekerasan itu tidak terlepas dari faktor-faktor itu secara keseluruhan. Oke, kalau kita bicara faktor, memang mungkin kalau agak terlalu mengait-kaitkan gitu ya, kalau kita bicara soal sebentar lagi akan mencapai hari raya gitu. Ya. Dan sudah gitu, ini banyak sekali yang dilakukan, bukan banyak, beberapa di antara yang dilakukan pada siang hari. Apakah memang ini sudah tidak adanya rasa takut para perampok ini untuk melakukannya, atau memang Tekanan ekonomi? Tekanan ekonomi kah atau memang mereka sudah tidak ada rasa takut lagi sehingga yaudah siang-siang pun saya akan jabanin gitu. Seperti apa fenomena yang terjadi sebenarnya, Pak? Ya, fenomena yang pertama ini kan menjelang hari raya semua orang perlu memenuhi kebutuhannya ya. Dan itu biasanya diperoleh dengan kita mempunyai uang ya. Nah, katakanlah pelanggar hukum dan pekerjaan tentunya dan pekerjaan ya, katakanlah penjahat atau pelanggaran itu kan dia juga manusia. Ya. Dia punya keluarga. Dia harus memenuhi keinginan keluarganya seperti orang lain ya. Nah, hanya caranya dengan memaksakan kehendak tadi dengan menggunakan kekerasan dan perampokan itu. Bagaimana hukumnya, aturannya ketika warga dengan berbagai alasan tadi, mungkin salah satunya yang paling sering adalah himpitan ekonomi menjelang hari raya, kebutuhan dan semacamnya. Tapi akhirnya mereka tidak memiliki rasa takut untuk menggunakan senjata api yang bisa merenggut nyawa korban. Iya, karena kalau kita lihat kultur masyarakat kota ya, itu yang pertama rasa kepedulian dengan sekitar tidak lagi erat seperti kalau kita di desa ya. Nah, yang kedua di Jakarta itu status sosial ekonomi menjadi tujuan lah katakanlah ya ini. Dan tadi perampokan itu jadi semakin berani ya karena dia pun melihat nggak akan melihat. Jadi dia juga manusia yang bukan kita lihat sebagai orang yang bodoh ya. Dia juga punya strategi bagaimana melaksanakan kegiatannya merampok itu.
Oke, nah kita balik lagi mengenai memperoleh senjata rakitan. Kalau tadi kita bilang tadi Pak Thomas juga mengatakan bahwa di luar sana banyak sekali sudah dijual senjata rakitan, cukup mudah mendapatkannya dan ini itu termasuk bisnis yang menguntungkan. Lalu bagaimana dengan pengawasan dari pihak kepolisian gitu? Apakah memang sebegitu lemahnyakah undang-undang kita untuk pengawasan penggunaan penggunaan senjata api, kepemilikan senjata api, bahkan jual beli senjata api? Ya, itu kan yang seharusnya ya. Aha. Seharusnya harus izin polisi. Betul. Tapi di luar situ bisa juga banyak ya. Bahkan kalau mau jujur ya, ada juga anggota polisi yang menawarkan kalau mau senjata ini. Ya, makanya seringkali saya agak kenapa sih artis juga punya senjata api? Ya. Nah, pengacara punya senjata api. Apakah itu untuk keren-kerenan? Atau untuk mempertahankan diri, ini jadi pertanyaan. Nah, yang namanya kejahatan kan di luar yang formal itu semua, dia akan memperoleh senjata di luar yang sah itu. Berarti ini dalam artian bahwa memang tidak ada pengawasan yang cukup ketat mengenai kepemilikan senjata api? Kurang lah saya kira gitu ya. Karena kadang-kadang juga kita kalau mau jujur kan sekarang Kapolri sedang mereformasi perilaku polisi ke dalam. Biar tidak ada lagi orang dalam tanda kutip tadi yang ikut jual. Seharusnya ya, yang tidak sah ya. Seharusnya itu harus pengawasan yang ketat sekali. Oke, kalau terakhir apa yang akhirnya masyarakat bisa lakukan untuk paling tidak mengamankan diri, kemudian juga melihat begitu maraknya aksi kriminalitas yang akhirnya berujung kepada merenggut nyawa tadi menggunakan senjata api. Tentu kan masyarakat ini kan semakin khawatir, apalagi hubungannya kalau bertransaksi uang dengan jumlah yang besar seperti kasus yang di Danmogot misalnya. Ya, saya kira perlu kewaspadaan ya. Di Jakarta itu masyarakat cepat berubah. Sekarang ada perampokan, besok sudah lupa ya. Jadi perlu ditanamkan juga kewaspadaan karena kejahatan dengan kekerasan itu ada relasi antara pelaku dan korban ya. Seringkali korban tidak sadar bahwa dia memicu membuka celah artinya. Membuat celah ya. Misalnya ke bank sendirian ya. Paling tidak kalau berdua kan yang mau merampok itu takut ya. Atau polisi sudah menawarkan diri untuk pengawalan. Tapi kan merubah pandangan masyarakat bahwa apakah nanti polisi tidak meminta bayaran. Nah, ini masih ada di masyarakat ya. Nah, mungkin kalau polisi mau memperkuat penjagaan selama Lebaran ini, taruhlah di bank-bank itu beberapa polisi sehingga masyarakat dengan mudah minta bantuan itu. Minta bantuan. Kalau di ruang lingkup seperti di perumahan misalnya, kalau di kasus yang kedua, ini yang korban perempuan yang meninggal karena juga menjadi korban penembakan, ini kan dia sebenarnya berupaya untuk menghentikan pencurian motor. Dua kali dia berusaha, walaupun akhirnya dia menjadi korban dari penembakan. Nah, ini saya tambahkan pertanyaan itu ya. Kalau Pak Thomas melihatnya, ini pelaku melakukan penembakan karena dalam keadaan terdesakkah atau memang sudah niat untuk menghabisi nyawa korban? Yang pertama, kalau dilihat dari segi kehidupan perampok-perampok itu sendiri ya, dunia perampokan itu ada perampok profesional. Dia malahan secara etika jangan sampai melukai orang. Nah, untuk menutupi jejak? Bukan, dia tidak mau untuk membunuh orang itu. Dan yang dia lakukan tertentu, misalnya bank ya, dan sebagainya. Ada perampok-perampok yang kelasnya di bawah gitu. Ada yang perampok-perampok tiba-tiba saja ya. Dan yang pertama yang itu harus kita sadari bahwa itu membela diri betul ya. Karena dia juga manusia kan, takut kalau tertangkap masyarakat kan terjadi penghakiman. Tapi yang menarik buat saya itu membunuh orang kan secara psikologis tidak semudah itu. Satu, yang kedua menggunakan senjata juga harus terlatih. Kalau tidak itu nyasar. Nah ini siapa ini yang ini? Orang-orang terlatih di mana gitu ya, menggunakan senjata itu. Saya kira ini polisi harus menyelidiki apakah. Nah, kalau yang Anda lihat ini dalam kategori yang mana perampok yang di Karawaci ini? Apakah memang yang dalam kelas bawah karena memang desakan ekonomi atau memang mereka sudah penjahat kambuhan yang memang sudah pernah melakukan sebelumnya sehingga karena Anda melihat ada senjata api, saudara? Nah, bisa bawah
kelas bawah, Kelas bawah. dan bisa kambuhan. Aha. Yang ini dan bahkan ini pengalaman saya Ya. bergaul di dalam penjara itu ada juga yang kemudian mereka dengan cara-caranya kepada petugas dia bisa keluar melakukan perampokan, nanti masuk lagi ke dalam. Nah ini juga perlu pengawasan yang ketat di dalam lapas itu. Oke. Karena itu terjadi dan ini cerita dari petugas sendiri. Memang birokrasi harus Ya. di reformasi birokrasinya harus dilakukan di berbagai lini berarti ya kalau kita Berbagai lihat ya? lini, keseluruhan, ya. Karena ada dua pengawasan, artinya kalau tadi Anda bicara mengenai satu peredaran senjatanya sendiri, kemudian yang kedua adalah bagaimana menimbulkan efek jera kepada para pelaku yang kambuhan ini, para residivis yang akhirnya kembali lagi keluar dan menimbulkan korban jiwa. Satu saja, singkat saja, apa yang harus diperbaiki? Maksudnya diperbaiki apanya? Diperbaiki agar tidak lagi timbul efek jera, agar kemudian peredaran senjata api ini tidak ada lagi. Efek jera yang sudah masuk di penjara. Betul. Agar lembaga pemasyarakatan benar-benar mengembalikan orang-orang yang memang belum Iya. bisa ke masyarakat, benar-benar bisa bergaul dengan masyarakat pada umumnya. Ya, ini masalahnya besar ya. Yang pertama, hampir semua kejahatan ya itu tidak dipilah-pilah. Jadi kejahatan kecil itu semua masuk di penjara ya. Misalnya penggunaan narkoba ya, itu seharusnya tidak dimasukkan penjara, tapi direhabilitasi ya. Semua masuk penjara sehingga penjara penuh. Dan yang disebut pembinaan itu kalau kita mau jujur nggak ada. Ya, hanya sekilas aja ini. Nah, itu setelah dia keluar tidak ada pekerjaan. Ya, dia akan kembali. Nah, berbicara tentang lapas, kalau kita secara lihat makro, ini memang kasihan menurut saya ya. Oke. Polisi dulu di bawah Kementerian Dalam Negeri, setingkat dirjen. Ya. Jaksa juga, kehakiman juga, ya di bawah Kementerian Kehakiman. Nah, sekarang polisi ini sudah berdiri sendiri, jaksa juga. Jadi dia secara kelembagaan setingkat menteri bisa mengatur sumber daya manusianya, anggarannya, program-programnya. Nah, pemasyarakatan ini masih Di bawahnya setingkat Kumham ya. Ya. Kumham. Aha. Dan kalau polisi yang jadi polisi pasti polisi. Dia tahu baik buruknya polisi. Iya. Jaksa demikian. Di Kumham itu yang membawahi pemasyarakatan adalah orang politik. Yang seringkali dia tidak ngerti baik buruknya dalam ini. Gitu. Berarti ada dilematis yang Ada terjadi dilematis, ya? sehingga Oke. pemasyarakatan mau memperbaiki itu sifatnya hanya proyek-proyek aja minta ke menteri gitu. Betul. Oke. Tapi tentu kita harus tetap apresiasi bagaimana ini tidak dianggap remeh oleh pihak kepolisian. Ya. Bahwa terus ada upaya-upaya dari pihak kepolisian untuk menyelidiki seperti yang dikatakan juga oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Saudara. Argo Yuwono juga langsung menurunkan tim untuk mengungkap pelaku penembakan yang terjadi di Daan Mogot dan juga di Tangerang. Kita akan dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya dari Jatanras juga menurunkan tim sama-sama untuk bekerja untuk segera mengungkap siapa pelakunya di situ. Selain dari Daan Mogot sendiri nggak ada perkembangan? Yang Daan Mogot sama ya, sama nanti kita cek ya, kita identifikasi apakah pelaku ini merupakan pelaku lama, tetapi kita mesti database semuanya, kita cek kembali. Kita sudah mengarah kepada mengerucut kepada siapa pelakunya. Banyak PR ya nampaknya. Banyak PR ya, tapi memang dikatakan sudah mengarah dan sudah mengerucut kepada nama-nama pelaku di sana. Pak Thomas juga terima kasih sudah bersama kita di Sapa Indonesia Siang. Tadi memang kritiknya adalah banyak reformasi birokrasi yang harus dilakukan. Tidak hanya di kepolisian, tapi juga di lembaga masyarakatan juga harus dilakukan reformasi birokrasi agar masyarakat yang ada di dalam lapas bisa kembali bergaul dengan masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya gitu ya. Ya, kalau kita lihat konstitusi kita kan itu kewajiban negara. Betul. Melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan dan perdamaian itu. Ya, Ya. betul sekali. Semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali ya. Betul Terima kasih sekali. Termasuk Pak Thomas.